Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang mengupas masalah-masalah kebangsaan. Tentunya akan diberikan ataupun dibahas tentang solusi-solusi yang mungkin yang bisa diberikan agar sebagai bentuk sumbangsih anak bangsa kepada bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas berbagai isu yang viral, tentunya juga menyangkut kondisi dan situasi politik di tanah air yang tentunya akan berpengaruh pada gatra kehidupan yang lain. Kembali lagi hadir bersama kami Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak Tri. Hadir kembali di diskusi kebangsaan kali ini. Pemirsa, ada satu hal yang menarik, yaitu terkait situasi dan kondisi bangsa ini, terutama menjelang Pemilu 2024. Ada kekhawatiran di masyarakat untuk publik, jika memang pemilu berjalan dengan lancar, itu adalah satu yang dicita-citakan oleh seluruh anak bangsa. Tapi seandainya terjadi kekacauan dalam tanda petik, itu tentunya akan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh anak bangsa untuk berupaya mencegah situasi itu terjadi. Nah, mungkin sebagai pendahuluan Pak Tri mungkin bisa disampaikan bahwa terkait potensi resiko pemilu 2024 itu adalah faktor keamanan yang nanti paling berisiko. Tapi ada yang menarik di sini adalah pernyataan dari Gubernur Lemhanas bahwa resiko politik di 2024 itu justru bukan keamanan, tetapi justru adanya friksi koalisi pemerintahan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, paling enggak biar masyarakat menyikapi hal ini dengan cerdas, tentunya dengan bijaksana, sehingga bisa turut memberikan sumbangsihnya demi tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tri sebagai pendahuluan. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi. Yang pertama, Dirgahayu TNI yang ke-78. Mudah-mudahan dengan ke-78 ini membawa barokah bagi keamanan nasional. Dari apa yang disampaikan oleh pembawa acara, ada suatu hal yang luar biasa. Kalau yang disampaikan seperti itu, ini tentu rakyat jadi bingung. Rakyat jadi bingung, elit sadar atau tidak untuk mensikapi hal ini. Justru, mari kita coba lihat. Judul yang barusan kami sampaikan tadi, ini menarik dan perlu untuk menjadikan perenungan bagi kita semuanya. Kenapa demikian? Pertanyaannya, apakah judul ini benar? Jawabannya sederhana, ya, dapat dipastikan benar. Apalagi antara lain yang disampaikan oleh pejabat publik seperti itu, bahwa muara dari kekacauan seluruhnya di ujungnya adalah keamanan. Bukan berkait dengan masalah pertempuran antar koalisi pendukung si A, si B maupun si C. Ujungnya kalau terjadi chaos, itu adalah keamanan. Ujung tombak rekan kepolisian dan TNI. Nah, ini supaya diharapkan. Jadi jangan asal bunyi, tapi menimbulkan kegaduhan. Nah, kalau ini yang disampaikan, tentunya masyarakat juga selama ini sudah mendengar dan melihat tayangan melalui media elektronik maupun yang lainnya. Dia mendapatkan satu gambaran dan akhirnya menjadi pergunjingan oleh anak bangsa di tempat-tempat kerumunan massa. Yang kita lihat apa yang dibicarakan, ini menjadi satu keprihatinan. Karena di sini ada keganjilan dan kelemahan yang dilakukan oleh anak bangsa, khusus adalah pembantu-pembantu presiden dalam mengelola negara ini. Kalau kita lihat yang satunya tadi, ada pernyataan bahwa ini adalah friksi, kalau kegagalan nanti akan terjadi friksi di koalisi itu sendiri. Bukan bermuara pada masalah keamanan. Ini masyarakat jadi bingung. Kemudian yang kedua, kita lihat tambah bingung lagi, karena sampai hari ini masih ada menteri yang korupsi. Kemudian yang kedua, masih ada
menteri yang didaulat oleh partai politiknya. Yang ketiga, bagaimana rumah dinas bupati di satu wilayah sebelah utara sana ini dibakar. Kemudian yang keempat, ada anak buah dari instansi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan yang mengajukan menghadap kepada salah satu lembaga pemerintahan untuk mohon perpanjangan masa pensiun dan lain sebagainya. Dan pernyataan dari petingginya sendiri, saya nggak tahu itu hak mereka. Padahal instansi itu bekerja berdasarkan hierarki dan rantai komando. Masyarakat tambah bingung lagi melihat ini. Kemudian yang berikut, petinggi bicara salah, ujungnya minta maaf. Ini gimana ini? Buang ludah diisep sendiri. Ini luar biasa. Padahal beliau adalah sebagai guru, apapun pernyataannya, itu pasti digugu dan ditiru. Jadi sebelum ngomong dipikir dulu, jangan dilemparkan baru dipikir. Kemudian yang ketujuh, organisasi tanpa bentuk di wilayah sebelah timur paling pojok, ini fasilitas umum, fasilitas sosial, masih terjadi perusakan dan pembakaran luar biasa. Obat merajalela. Bagaimana nanti kehidupan berbangsa dan bernegara? Lebih penting lagi generasi ke depan seperti apa ini, seperti ini. Kemudian penggadang balon capres dari Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies, ini saling tohok. Kalau kita lihat di YouTube dan lain sebagainya, ini nggak pantas. Tohokan seperti bikin miris. Kemudian harga sembako khusus beras merayap naik. Harga bahan bakar merayap naik. Nilai dolar ini merayap naik. Pengaruhnya ke rupiah. Nah ini yang disikapi oleh rakyat sebagai suatu dinamika yang memprihatinkan. Tambah masalah rempang ini dipolitisir, kemudian membahana secara umum di wilayah nasional maupun internasional. Kemudian yang kesekian, ada lagi pernyataan yang disampaikan oleh menteri pembantu presiden. Walaupun kata-katanya berseloroh, cuman tidak boleh diucapkan. Yang biasanya makan nasi, kalau bisa makan sagu. Ini apa lagi ini? Nah, melihat dari dinamika yang tadi disampaikan sebagai riak gonjang-ganjing di permukaan menjelang pemilu, ini menjadi serius. Nah, kalau kita boleh pegang dari apa yang disampaikan di depan tadi, kita harus dapat menilai apakah gatra kehidupan yang berlaku di masyarakat secara umum, 9 hal, mulai ideologi sampai dengan keamanan, itu mantap. Nah, kalau sampai hari ini bilang gatra kehidupan kita yang menyangkut dengan ketahanan nasional kita mantap, bego, salah. Bego, salah. Kenapa saya bilang bego? Bahwa beliau tidak paham bahwa di depan mata ada bahaya dari perkembangan lingkungan strategik yang ada. Ini ada ancaman yang secara kasat mata tidak terlihat, tapi di bawah permukaan ini kita harus sikapinya hati-hati. Kemudian ekonomi kita sedang buret. Kemudian ketiga, gelora pilpres membuat masyarakat kita terkotak-kotak. Kaum oportunis mencari peluang untuk mendapatkan kenikmatan buat kelompok golongannya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kesatuan persatuan bangsa harus tetap dijaga secara bersama-sama. Nah, ini satu kondisi. Nah, oleh karena itu, dari apa yang saya sampaikan ini, kalau hal ini dibiarkan, akan menjadi potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa demikian? Elit di mana ini? Elit kita sadar atau tidak? Karena saya sampaikan seperti ini, landasannya sederhana. Karena masih ada sampai hari ini, elit kita punya prinsip, setelah mengeluarkan perintah, selanjutnya emang gue pikirin. Ini keliru, Pak. Sudah mengeluarkan perintah, dianggap tugas sudah selesai.
Padahal ada fungsi waslakiat yang harus dia lakukan. Apakah itu sampai kepada tujuan atau tidak? Yang kedua, beliau lalai melihat perkembangan lingkungan. Karena Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan berapa hari yang lalu bahwa ada ancaman kalau kita tidak hati-hati, ekonomi kita akan dikuasai asing. Tolong ini. Kemudian yang ketiga, elit kita juga harus sadar bahwa investasi yang akan dilakukan oleh para investor dari luar ke dalam harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang HANEK. Semuanya harus bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara. Jadi jangan ansih dagang doang. Ini menyangkut dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini. Kemudian, tolong diingat, tanah kita ini, tanah air tercinta kita ini, direbut melalui suatu perjuangan panjang dan melelahkan. Dengan meneteskan darah, air mata, dan nyawa. Nah ini harus diingat. Jadi tanah air Republik Indonesia ini bukan milik perorangan, kelompok, dan golongan. Nah oleh karena itu, dari apa yang kita sampaikan tadi menyangkut dengan apa yang jadi pernyataan Pak Gubernur Lemhanas, kalau terjadi chaos, ya unsur keamanan di depan. Simpul-simpul apa yang kami sampaikan sebagai chaos itu sudah nampak. Satu, penyulutnya, kalau pilpres tidak bisa dikelola dengan benar, ini akan menjadi masalah G5. Gasak, gesek, gosok, gebuk, geger. Lihat di YouTube. Bagaimana satu menghantam yang lain menghantam sampai dengan kata-kata kadrun masih juga terjadi. Kemudian penyulut kedua, keadilan, penegakan hukum, ini juga akan menimbulkan masalah SARA. Lihat Pak, SARA seperti di Rempang, kemudian di Gorontalo. Ini kondisi yang perlu kita sikapi. Kemudian penyulut ketiga, ada pembiaran bahwa pejabat bisa dijabatkan dalam satu posisi lebih dari 3 tahun. Saya dekat dengan Pak Jokowi. Ini yang dikambing hitamkan Pak Jokowi. Ini menjadi produk yang berbunyi KKN dan kroni. Ini berbahaya. Ini gawat. Nah oleh karena itu, saran dari kami nih Pak, petinggi kementerian, lembaga, instansi dalam berucap pada kondisi kritis seperti saat ini harus hati-hati. Podomani Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tolong yang paling krusial di sini bahwa dua undang-undang itu, pejabat siapapun dia adalah selaku perekat pemersatu bangsa. Kemudian kedua, sebagai pelayan dari masyarakat. Tolong diingat. Kemudian kedua, petinggi yang kami sebutkan di atas dalam berkarya berbuat berdasarkan 2 undang-undang tadi, dia harus melindungi rakyat. Kemudian kedua, harus juga menjaga keutuhan wilayah. Kemudian dalam bersikap dan berbuat berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Tri tadi tentunya menjadi semacam introspeksi bagi seluruh anak bangsa, terutama para elit bangsa ini, mengingat sebentar lagi ada perhelatan besar pemilu 2024 yang tentunya akan menguras seluruh energi anak bangsa. Nah mungkin dari yang disampaikan Pak Tri tadi, dari 9 gatra kehidupan semuanya tergores. Artinya sesuatu kondisi seperti ini Pak Tri sampaikan bahwa ini kondisinya kritis gitu. Nah mungkin kita pilah sekarang dari 9 gatra yang terkait gatra kehidupan yang memang terganggu, bukan tergores saja tapi terganggu. Yang pertama mungkin gatra pertahanan. Tadi Pak Tri sampaikan, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-78. Kemarin sudah dilaksanakan berbagai acara yang tentunya itu adalah untuk memberi semangat pada TNI, anggota TNI khususnya. Nah, cuman ada satu hal, Pak. Di saat
hari ulang tahun TNI ada semacam kado buruk, Pak. Kalau sebelumnya ada oknum yang terlibat dalam tindak pidana, kekerasan, ancaman, pembunuhan, yang kemudian selanjutnya ada oknum yang terlibat dalam kasus korupsi. Nah, ini yang ketiga yang membuat miris, Pak. Oknum anggota TNI melakukan penyimpangan seksual. Ini yang tentunya akan sangat miris sekali. Nah, ini sebenarnya apa sih, Pak, yang salah terkait TNI dalam arti secara keorganisasian ataupun dari sisi bentuk pendisiplinan atau mungkin seleksi atau yang lain. Sebenarnya apa yang salah di sini, Pak? Ini 3 kali berturut-turut nih. Yang satu belum selesai. Ini paling memalukan karena penyimpangan seksual. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Ini suatu kondisi bagian dari LGBT nih, ya, penyimpangan seksual di mana demen laki sama laki. Ini hal yang luar biasa. Tentunya ini tindakan yang memalukan dan kita semua sebagai anak bangsa prihatin, dan kalau dapat jangan pernah terulang kembali. Nah, oleh karena itu perlu kita garis bawahi bahwa yang bersangkutan adalah perwira remaja yang proses rekrutmennya ini berjenjang, bertingkat, berlanjut, begitu ketat. Kok masih bisa lolos? Ini aneh. Padahal coba kita lihat dari proses rekrutmen dulu, bahwa anak ini dari umum akan masuk ke taruna, itu ada seleksi tingkat panitia daerah. Kemudian setelah lulus pada tingkat panitia daerah, dia masuk panitia pusat. Setelah panitia pusat, dia masuk ke lembaga pendidikan. Sebelum dibaptis, itu ada panitia penentu akhir yang unsurnya komplit. Kalau kita lihat dari tahapan rekrutmen ini luar biasa. Tentu di situ ada pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, mulai dari kesehatan umum sampai kesehatan kejiwaan, sampai dengan tes psikologis. Ini dilakukan semuanya. Baru samapta A, samapta B, dan seterusnya. Tapi kok tidak terbaca? Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa tidak terbaca? Setelah dia menjadi pangkat letnan 1, terjadi seperti ini. Ini kelalaian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita lihat ini. Setelah beliau masuk ke Akademi Militer, di sini ada messing. Nah, coba dilihat ini. Apakah messingnya seperti zaman senior-senior yang terdahulu? Tingkat 1, tingkat 2, sampai dengan 3, itu masih ada yang di barak. Tujuan di barak itu untuk melakukan koreksi satu dengan lain, saling mengingatkan, saling melihat. Adakah keganjilan dan kelemahan di sini? Kalau kita lihat hari ini, setelah tingkat 1 naik ke tingkat 2, masuk ke Maisonet, masing-masing coupling sendiri. Ini tidak tertinjau. Kemudian yang ketiga, sistem pembinaan, dia masuk Maisonet, ini tidak bisa dilihat seperti zaman saya dulu. Yang ada dulu hanya Samri 1 sampai 52, kemudian pavilion. Itu terbuka. Pengawas maupun pembina bisa masuk setiap saat. Nah, ini satu kondisi yang harus jadi pertimbangan buat Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini satu hal yang harus diperbaiki. Jadi jangan hanya dikejar gelar kesarjanaan, tapi bintal, binsik, binkes ini harus dibina. Nah, begitu dia masuk ke kesatuan, nah tentu di sini komandan-komandan satuan harus menugaskan yang bersangkutan melekat kepada anak buah, dan pengawasan komandan kepada yang bersangkutan, perwira remaja ini harus ketat. Battlefield tidak seperti zaman dulu kita punya. Hari ini tidak ada battlefield. Nah, karena itu latihan dalam satuan yang terprogram ketat harus dilakukan supaya anak-anak ini, perwira ini lelah, kemudian pada akhirnya dia juga tidak berpikir yang macam-macam. Ingat, perkembangan high-tech
Ini luar biasa mempengaruhi bagi orang yang tidak siap. Nah, ini menjadi persoalan pertama buat pembina di Akademi Militer. Jadi penggunaan satu alat komunikasi ini harus ketat. Begitu masuk tempat kuliah, ini tidak boleh dibawa. Begitu selesai apel malam, silakan yang mau buka silakan. Yang kedua, IB, izin bermalam, tetap harus di dalam Garnisun Magelang. Tidak setiap minggu dia harus pergi pulang. Bebas ke Jakarta, ke Semarang. Ini nggak benar. Di luar itu kan kita tidak bisa melakukan pendeteksian pergaulan mereka ini seperti apa. Ini satu kondisi yang luar biasa. Nah, karena itu saran dari kami, sistem rekrutmen, Pak, harus lebih ketat, teliti, dan cermat. Sistem kata BLC sudah tidak berlaku dan jangan pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, Dansat harus dekat dengan anak buah. Tujuannya untuk mengetahui adakah perilaku penyimpangan yang diketahui sejak dini untuk mencegah tanggal tadi. Yang ketiga, dampak high-tech ini maju pesat. Oleh karena itu, pengawasan, pembinaan, pengasuhan ini harus dilakukan secara berjenjang, bertingkat. Jam dinas itu adalah prajurit aktif. Begitu luar jam dinas adalah pembinaan dari senior. Ini harus benar-benar dilakukan secara rutin. Kemudian jangan pernah lupa, secara berkala harus dilakukan tes kesehatan kejiwaan maupun tes psikologis. Ini menjadi penting, ini sebagai langkah untuk cegah tangkal terjadinya hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Menarik yang disampaikan Pak Tri bahwa proses seleksi di TNI dan mungkin di Polri juga perlu diperhatikan hal-hal tadi, bahwa perlu diperketat. Selama ini sudah ketat, cuman perlu diperketat. Dan yang penting satu hal, KTBLC sudah tidak ada lagi. Nah, itu satu hal yang mungkin akan mendorong TNI yang profesional, nanti TNI yang ini. Nah, masih di sektor di ini Pak, di Gatra Pertahanan Keamanan Pak. Tadi di awal Pak Tri sampaikan bahwa ada tanda-tanda atau sinyal bahwa kondisi politik di 2024 itu berpotensi untuk chaos Pak ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana dalam kondisi dukung-mendukung ini di antara partai politik ataupun organisasi massa sekarang itu sudah kelihatan mereka berupaya untuk menggunakan segala cara untuk mendukung apa yang menjadi calon mereka gitu. Nah, yang menarik di sini adalah ormas, organisasi massa ataupun organisasi pendukung partai politik ataupun instansi ini sekarang lagi tren mereka itu menggunakan atribut yang semi militer, kalau bisa dibilang ala-ala militer lah gitu. Nah, itu sebenarnya kan ada undang-undang terkait itu yang mestinya mengatur. Karena ini nanti akan terkait dengan fungsi dan potensi, karena ini kan termasuk bagian dari potensi kekuatan nasional Pak ya. Nah, di situ kan mereka punya fungsi sebagai semacam komponen cadangan. Nah, ada komponen utama. Nah, ini kan agak membingungkan Pak. Padahal aturan jelas bahwa di Undang-Undang Nomor 17 2013 tentang penggunaan atribut militer warga sipil itu dilarang menggunakan seragam militer. Nah, ini akan menjadi rancu ketika itu digunakan oleh organisasi pendukung partai politik yang akan berlaga di 2024. Yang kebetulan dalam tanda petik nih rata-rata loreng gitu Pak, ala-ala militer. Nah, bisa dijelaskan Pak terkait ini Pak? Baik, ini terima kasih. Ini menjadi menarik buat kita sekalian. Tentu penertiban tentang penggunaan seragam dan atribut militer ini menjadi penting buat kita sekalian. Karena yang menggunakan adalah non-mil. Bagaimana menurut pandangan kita semua, apakah ini pas atau tidak? Karena kita kembali lagi kepada rujukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang penggunaan seragam.
atribut militer. Ini sudah ada pengaturan di situ. Kemudian yang kedua, kita juga harus ingat bahwa Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang HANEK ini memang beliau itu semua adalah bagian dari komponen cadangan maupun garda dalam rangka pertahanan negara. Lapis kekuatan dalam rangka mendukung komponen utama. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk HANEK. Ini sudah dikelompokkan mana komponen utama, mana komponen pendukung, mana komponen cadangan. Nah, yang jelas di sini kita melihat bahwa untuk menggunakan atribut militer, kita yang pernah menjadi militer, itu untuk cara pakai baret saja kita sudah tahu. Nggak sekarang yang baret emblemnya menghadap ke kiri itu adalah satuan tempur. Untuk mendapatkan itu dia dilatih, disiapkan melalui suatu proses yang panjang. Kemudian kalau emblem di sebelah kanan itu adalah banpur dan seterusnya. Nah, kalau mereka yang kita lihat hari ini, teman-teman yang berpartisipasi jadi gila tentara, ya, karena dia melihat atribut tentara enak, gagah-gagahan. Tapi ini semua bukan untuk gagah-gagahan. Nah, oleh karena itu, kelemahan dari kita, Undang-Undang Nomor 17 sudah ada, tinggal penataannya seperti apa. Nah, tentu untuk ini supaya tertib, adanya pemahaman dari teman-teman semuanya. Karena seperti di tentara, itu ada PDU, PDL, PDH. Kemudian tata cara penggunaan emblem sampai dengan tanda kesengsaraan yang ada di dada kiri maupun di dada kanan. Ini aturannya ada. Karena kita lihat sampai hari ini, KPU pakai seragam, baretnya ke kiri, emblemnya di kiri. Ini satuan tempur di mana dia belajar? OKP, Ormas, seperti itu. Kita bangga. Nah, ini tentunya menjadi PR buat Kementerian Pertahanan. Karena Undang-Undang Nomor 2 2000 tentang HANEK sudah diamanatkan yang bertanggung jawab mengelola komponen secara semesta tadi, yang ditata secara utuh, yang bertanggung jawab adalah pembantu presiden yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Nah, Menhan melihat ini sebagai suatu PR. Apakah Menhan bisa berdiri sendiri? Nah, tentunya dia harus berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan potensi-potensi yang mendukung lainnya, untuk diajak rembuk deso. Gimana menertibkan ini? Karena jangan sampai atribut kebanggaan dari OKP, Ormas, sampai dengan lain sebagainya ini menjadi kebanggaan yang berlebih, akhirnya menjadikan stigma. Ini saya lebih galak dari TNI maupun polisi. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, oleh karena itu, supaya ini dapat tertib, kita tentunya harus berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, 27, 28 sampai dengan 30, bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta bela negara. Cuma di pasal 28 digarisi di situ, setiap warga negara dengan segala kedudukan dalam pemerintahan wajib pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Apapun keputusan bersama tadi yang melengkapi untuk Undang-Undang Nomor 17 2013 tadi, ini bisa menyadarkan kita semua tentunya untuk menertibkan ini tidak bisa dihilangkan, nggak bisa. Kebanggaan itu ada, cuman tolong ditata, tolong ditata supaya tidak menjadi penafsiran teman-teman dari luar negeri. Kalau ngelihat, gila tentara Indonesia banyak banget. Tapi yang ada adalah sebenarnya adalah teman-teman yang memakai atribut tanpa melalui suatu proses pelatihan yang terancana, terarah, teratur, berkesinambungan. Ini ada faktor risiko. Sebagai komponen bela negara, tentu dia harus disiapkan. Nah, di sini Kementerian Pertahanan harus koordinasi dengan Panglima TNI bagaimana pembinaan ini semuanya. Dan mohon kepada teman-teman
OKP, Ormas, sampai dengan segala macam yang kami sebutkan tadi, nggak usah kecil hati. Tentunya kita ingin punya komponen cadangan yang bisa dibanggakan dalam rangka turut serta membantu komponen utama membela untuk mencegah tanggal ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini yang kami sampaikan, perlu ditata, perlu diatur, perlu disetel, perlu ditertibkan. Tentu harus ada goodwill dari teman-teman yang kami sebutkan tadi. Nah, tentu di sini Mendagri juga terlibat. Mendagri juga terlibat dan melibatkan diri. Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, kemudian Kapolri. Jangan lupa juga teman-teman dari pengamat politik maupun pengamat militer harus diajak rembuk deso supaya keluarannya satu dan tidak merugikan semua pihak. Demikian, terima kasih. Ya. Apa yang disampaikan Pak Tri tadi cukup jelas ya, artinya membahas terkait kondisi gatra pertahanan ya. Di situ ada kerancuan terkait penggunaan atribut militer bagi organisasi non militer. Nah, sekarang kita bergeser ke gatra kehidupan yang lain, yaitu gatra penegakan hukum. Tadi Pak Tri sampaikan penegakan hukum terkait keadilan dan yang lain-lain itu berpotensi ke SARA. Nah, kalau kita lihat penegakan hukum yang paling membuat miris saat ini adalah penegakan hukum di bidang korupsi. Sampai hari ini ada beberapa pembantu presiden yang terseret kasus korupsi. Nah, karena situasinya adalah menjelang pemilu 2024, ada yang mencoba menarik ini adalah bermuatan politis, sehingga itu justru akan semakin memperburuk kepercayaan antara anak bangsa ke depan. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, ini sampai di mana ini berhentinya nih pembantu-pembantu presiden banyak yang terseret kasus korupsi. Apalagi mengingat pembantu-pembantu presiden ini berasal dari partai politik yang tentunya akan membawa kegolongan, dalam arti di sini seperti yang Pak Tri sampaikan di atas tadi, bahwa berpotensi SARA karena ini golongan, karena mereka adalah perwakilan dari partai politik. Bisa dijelaskan Pak? Baik, ini terima kasih dan menarik lagi nih. Tinggal pertanyaannya, etiskah, tepatkah, pantaskah tindakan yang dilakukan oleh para pembantu presiden melakukan perbuatan yang tercela? Nah, tentu kalau kita lihat dari sini, jangan disalahin presidennya, jangan disalahin partainya, tapi oknum yang keblinger. Nah, tentunya di sini partai adalah sebagai bagian stabilator jalannya pemerintahan. Jangan digebiahuya. Nah, tinggal oknumnya ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat yang terjadi, apa yang disampaikan pembawa acara, justru oleh pejabat-pejabat tinggi negara selaku pembantu presiden. Nah, antara lain seperti yang tadi di depan kita sampaikan. Ada yang ngomong-ngomong pejabat pembantu presiden pada eselon tertinggi, omongannya cenderung provokator. Ulangi, cenderung provokatif. Pantas atau enggak? Setelah terdesak, minta maaf. Udah nggak pas. Kemudian menohok calon yang lain. Padahal jabatannya seperti itu tertinggi. Ini kan ini nggak bagus. Sehingga bikin stigma yang kurang bagus, sekaligus bikin kotak-kotak di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ini ancaman residual ini. Karena di depan, kita lihat nanti 2 minggu ke depan, setelah ada pengumuman Wapres dari masing pihak, kecuali Pak Amin, ini kita belum melihat satu bagaimana ke depannya nanti. Tapi gonjang-ganjing menuju 2 minggu ke depan, ini sudah luar biasa riak-riak yang terjadi. Kemudian yang kedua, di tengah kesulitan masyarakat seperti ini, ada contoh-contoh yang dilakukan oleh pembantu-pembantu Bapak Presiden seperti ini. Ini menimbulkan gundah gundala, padahal mereka sendiri beras susah, kemudian daya beli terbatas, lapangan pekerjaan terbatas. Bagaimana dia? Apa nggak ada timbul kecemburuan? Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian kita lihat pemicu kritis
kalau tidak bisa dikelola dengan baik oleh negara, naiknya BBM, apapun reasoningnya, masyarakat yang tahu, gila solar kok naik sekian ya, jenis bensin sekian ya. Ini menimbulkan polemik di hati masyarakat karena dia sendiri lapangan pekerjaan terbatas, tapi kebutuhan hidup ada. Yang ada di benaknya yang penting anak istri saya harus hidup. Nah ini kalau ada stimulan rangsangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Lemhanas. Ini hanya berkisar di polarisasi di partai politik. Ujungnya kalau terjadi chaos, ingat 1998. Kalau itu yang terjadi karena masalah ekonomi. Hari ini dalam rangka pemilu, itu adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Ini kalau terjadi sesuatu, sama-sama risiko berat dalam rangka recover. Sangat berat. Nah, oleh karena itu, apapun yang dilakukan, menurut saya ini, yang dilakukan pembantu presiden ke depan, maupun nanti yang terpilih, dalam rangka menunjuk pejabat pembantu-pembantunya, harus terseleksi, bukan memilih kucing dalam karung. Akhirnya modelnya begini, karena kedekatan. Ini harus dilihat nih sebagai suatu kondisi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pesta demokrasi ini adalah kebutuhan yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu, dilaksanakan 5 tahun 1 kali untuk memilih pemimpin bangsa. Ini yang dipilih juga adalah anak bangsa. Jangan anak bangsa ini diobok-obok, dihajar habis, sehingga terjadi fanatisme. Fanatisme ini yang menimbulkan G3, gasak, gesek, gosok, nggak terkendali, gebuk, gegeran. Ini yang bisa mengendalikan gegeran siapa, Pak? Ya TNI Polri lagi. Jadi jangan pejabat memberikan stimulan, pendangan pendapat yang asal bunyi aja. Akhirnya dinilai oleh masyarakat, Bapak sekolah nggak ya? Nah ini tolong. Jadi Bapak harus lihat Cumemu, perkembangan lingkungan strategik seperti apa. Pak Jokowi sendiri udah ngomong, hati-hati, kalau kita tidak hati-hati, kita akan dijajah secara ekonomi. Itu di ngomongin 3 hari yang lalu, tolong ini dilihat. Jadi jangan sembrono, kasihan Pak Jokowi dengan kabinetnya. Punya tujuan mulia, tapi pembantunya seperti ini. Nah ini menarik buat saya. Kemudian yang kedua, menurut saya, mari kita lihat di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Negara wajib dalam hari, kalau di negara di situ ada pemerintah wajib menjaga wilayah, kemudian melindungi rakyat, kemudian berpijak dalam bertindak melalui aturan perundangan yang berlaku. Ini yang kita lihat, para pejabat ini sudah diikat dengan Undang-Undang ASN, sudah diikat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tapi masih aja tuh ada yang lolos, ada yang lolos. Nah tolong, hari ini kita semua, para pejabat adalah pelayan rakyat. Melayani rakyat. Bukan rakyat jadi keset. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sudah jelas. Segala bumi, air, dan lain sebagainya yang ada adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Tolong ini diingat baik-baik. Oleh karena itu, saran dari saya Pak. Saran dari saya, supaya yang tadi disampaikan pembacara nggak ulang lagi. Di sini kita lihat bahwa di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 2014, Pasal 25 menyatakan bahwa Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan kebijaksanaan, pembinaan profesi, sampai dengan manajemen ASN. Kalau kita bicara ASN, itu ada PNS, ada P3K. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, karena Presiden begitu padat untuk bagaimana beliau sebagai nahkoda di negara ini menjalankan perahunya mencapai tujuan. Di situ beliau dibantu oleh Menteri Pan RB.
Nah, kalau melihat ada pembantu presidennya agak nyeleneh dan sedikit-sedikit terlihat mulai agak aneh, itu ya ditegur. Kalau ditegur nggak mau, ya geser. Nggak mau, berhentiin, Pak. Jadi masyarakat juga ada kepastian, ketenangan. Nah, kalau dibiarin seperti contoh, pejabat di satu posisi sudah 3 tahun lebih duduk di situ, tapi hasilnya malah kosong. Malah dia membuat segmentasi dalam tubuh wadah itu sendiri. Ini banyak, Pak. Karena di Republik ini kesisteman sudah berjalan. Siapapun dia, jangan ini nanti begini, enggak ada. Pasti jalan dan bisa terjadi seperti biasa. Jangan ditakutkan bahwa dia ini Superman. Superman apa, Pak? Nggak ada Superman di tempat ini. Nggak ada. Semuanya saling ketergantungan dan kerjasama. Muaranya NKRI harus tetap utuh. Demikian, Pak. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Pak Tri Tamtomo perlu digarisbawahi, yaitu soal posisi pejabat mereka sebagai pelayan rakyat, mestinya begitu. Tapi Pak Tri tadi juga menyinggung banyak pejabat yang asal bunyi. Nah, model-model seperti ini ternyata berimpact pada protes dari rakyat karena terkait penegakan hukum yang memang bisa dirasa oleh masyarakat ini belum memenuhi rasa keadilan. Di sisi yang lain pejabat ini asal bunyi. Yang terjadi adalah di Rempang, Pak. Kita ambil salah satu contoh di Rempang, bahwa sempat ada pejabat tinggi militer yang menyatakan bahwa rakyat dipiting aja gitu, meskipun akhirnya minta maaf. Ini kan artinya ada kesan bahwa ini maaf dalam tanda petik asal bunyi gitu. Nah, di sisi yang lain dalam kasus Rempang ini justru yang terlihat fokus disalahkan, apakah oleh media ataupun oleh pejabat, adalah pengembang. Padahal ini kan tentunya keputusan politis terkait Rempang, termasuk pengosongan lokasi untuk Rempang Eco City ini kan mestinya ini keputusan politik yang tentunya yang menjadi kewenangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, biar masyarakat tidak salah mensikapi terkait konflik di Rempang ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini luar biasa. Ini sangat menarik dan tentunya saya tidak akan masuk pada proses karena ini adalah wilayah sensitif yang memang menjadi tanggung jawab pihak pemerintah. Yang kita lihat bagaimana di tayangan media yang lalu, bagaimana satu peleton PHH polisi di depan kantor BP Batam digenjot seperti itu. Ini miris. Kita tidak menginginkan ini terjadi kembali. Nah, pertanyaannya, kok bisa terjadi? Ini salah siapa? Jangan karena kebijakan yang keliru, TNI Polri jadi pemadam kebakaran yang akhirnya dihujat, dihantam habis oleh masyarakat. Kita punya pengalaman tahun 98. Ini menjelang pemilu, tentu kita tidak menginginkan itu terulang kembali. Jadi kalau kita lihat ini suatu hal yang luar biasa, yang memang tidak pada tempatnya. Yang menarik, ada berita miring yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Pengembang yang dapat amanah dari pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya membuat wilayah itu menjadi terang benderang, justru dapat isu miring. Nah, kalau miring itu benar. Orang hidup mesti miring itu ada dua. Kalau tidur dia miring ke kiri, yang kedua miring ke kanan, yang ketiga celentang. Itu benar. Tapi kalau pengembang hari ini disalahkan, ini salah besar. Kenapa? Karena pengembang hanya melaksanakan permintaan. Proses itu semua itu adalah pemerintah yang melakukan, mulai pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Beliau dapat amanah pasti, karena pengembang hari ini, ya saya minta maaf, pengembang itu juga adalah teman saya,
seperti saudara saya dengan beliau. Saya berkawan dengan beliau sudah lebih 30 tahun. Saya tahu persis bagaimana beliau. Beliau adalah sama dengan kita semua selaku warga negara. Nggak mungkin selaku warga negara dia memanage, memerintah, mengatur negara. Keliru. Jadi yang punya peranggapan bahwa pengembang ini adalah biang kerok terjadi kerusuhan, salah makan obat. Jangan pernah digulirkan lagi ke atas itu. Keliru, penyesatan ini semuanya. Saya tahu persis apa yang ditudingkan, berita miring yang berkembang di luar tidak pas, tidak tepat, dan tidak benar. Ini, saya minta tolong supaya ditekan akan tudingan yang miring tadi. Saya paham beliau karena orang saya sedikit coba membuka. Selama 30 tahun saya kenal beliau, ada kejadian nasional di wilayah tanah air terjadi, gunung meletus, Merapi meletus. Beliau secara ikhlas berbuat dengan tadi AG peduli. Dia tidak berpikir panjang. Dia lakukan itu untuk kemaslahatan umat. Tanpa diperintah dia jalan. Yang menarik, tolong, saat tsunami 2004 yang lalu, saat Republik untuk mengirim, saat tentara untuk mengirim bulldozer dan lain sebagainya sampai dengan personel ke wilayah bencana, yang mendarma baktikan kepemilikannya kapal Roro, yaitu beliau. Ikhlas. Bagaimana kapal Roro seperti itu dengan membawa doser dan lain sebagainya masuk ke Labuhan Haji di wilayah Nangguru Aceh Darussalam waktu itu. Dermaga sempit, beliau berjuang. Tapi beliau apakah tampil? Nih saya Timor Willis, nggak ada tuh. Apakah beliau ngomong di TV? Nggak ada. Dia ikhlas. Sehingga saya selaku pengguna, karena saksi hidupnya Pak Kasat, Pak Riami Jariakudu, almarhum Kusmayadi Brigjen, adik saya, ini semua berjalan lancar berkat keikhlasan, ketulusan untuk bela negara. Karena beliau ini termasuk komponen bela negara. Kalau di Undang-Undang PSDN maupun Undang-Undang HANEK, masyarakat ini adalah bagian dari komponen cadangan. Beliau ikhlas melakukan itu semuanya. Nah ini yang kita lihat. Sehingga saya bekerja bisa membuka sampai dengan Caklang. Dari Melaboh, dari sebelum Melaboh saya sampai ke atas, kita bisa optimal melakukan ini semua. Tentaranya luar biasa, dibantu oleh tadi keikhlasan Pak pengembang tadi. Jadi jangan salah tafsir. Kemudian yang kedua, setelah pasukanmu kembali, Mabes TNI ASOP masih hidup, Pak Adam Damiri, nyampaikan pada saya, Tri, pasukan mana yang mesti digerakin lagi? Pak, nggak usah pusing. Pasukan saya 131 sedang dalam perjalanan menuju ke base di Padang, belokkan saja ke Nias. Sampai beliau tanya, Tri, modelnya gimana? Enggak Pak, saya bilang, saya akan jemput mereka di Teluk Dalam. Begitu turun. Ya ini juga perjuangan beliau menggunakan kapal Roro-nya dengan membawa tadi gandengannya, alat-alat berat dari sini dibawa untuk membantu rehabilitasi daerah. Ini kalau kita lihat. Nah apakah ini masih diragukan? Beliau itu bekerja atas dasar perintah dan taat hukum. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang masih berpikiran bahwa pengembang itu adalah pembuat asal-muasal terjadinya kericuhan di depan gawang, salah. Salah besar. Tentu semua sudah dijawab oleh yang mewakili pemerintah, Pak Bahlil. Sudah jelas. Kemudian BP Batam sudah jelas. Kalau mau ngeributin aja sama beliaunya. Jangan pada pengembang. Pengembang mah pasti
mau dapat untung. Tapi jangan dibuntungin setelah tidak tahu menahu langsung dapat tudingan yang miring. Ini saya minta pada teman-teman sekalian. Boleh saya bilang kalau ada tudingan terhadap pengembang tersebut miring, kalau menurut saya dari kenal 30 tahun, sebenarnya ini adalah pahlawan tanpa nama. Demikian, terima kasih. Tadi Pak Tri menyampaikan satu hal yang dari 3 poin tadi ya terkait sinyal-sinyal potensi terjadinya chaos adalah poin nomor 3 Pak, yaitu terkait perpanjangan masa jabatan petinggi di Indonesia. Secara umum berlaku 3 tahun. Kalau 3 tahun bisa dibilang publik melihat tidak melakukan apa-apa, tapi masih diperpanjang dan akan diperpanjang lagi. Nah, mungkin jabatan-jabatan inilah yang sebenarnya nanti akan berpengaruh di pemilu 2024 dengan alasan penyelenggaraan pemilu 2024. Meskipun nanti seandainya tidak terjadi atau tidak diputuskan negara dalam keadaan darurat, mestinya para pejabat ini tidak diperpanjang karena sesuai aturan perpanjangan masa jabatan dengan alasan situasi krisis, negara dalam keadaan kritis. Nah, ketika itu tidak terjadi, artinya seperti saat ini masih adem ayem aja, mestinya permohonan ataupun isu perpanjangan itu tidak muncul gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang Panglima TNI juga akan berakhir masa jabatannya, KSAD juga akan berakhir sebelum pemilu. Nah, yang menarik, Kepala BIN ini kan sudah publik melihat nih lama bener gitu. Nah, untuk melihat situasi terkait pemilu 2024, tentunya akan ada isu-isu di luar itu, apakah ini politis atau enggak. Nah, kalau memang itu politis, tentunya kan akan mempengaruhi kesatuan dan persatuan bangsa. Itu. Terus dari sisi di dalam, kalau ini pejabat militer, tentunya akan ada promosi yang bisa dikatakan mandek kalau ini nggak diganti-ganti gitu kan. Harusnya udah diganti, jadi ada terhambat di bawahnya ini Pak. Dan yang tentunya akan muncul juga kecemburuan di situ. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, impact-nya seperti apa sih kalau memang ini harus diperpanjang dengan alasan pemilu 2024, jabatan-jabatan yang tadi saya sebut. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini menarik lagi bahwa kembali lagi bergulir isu rumors bahwa di dalam menunggu pengakhiran masa dinas Bapak Panglima, Bapak Kasat maupun Kabin, ini ada rumors bahwa ini akan dilanjutkan sampai dengan selesai pemilihan presiden 2024. Nah, ini adalah isu yang sangat sensitif, sehingga merangsang berbagai pihak untuk berbicara dan mengeluarkan pandangan pendapat. Pandangan pendapat yang diutarakan sebahagian besar memberikan penolakan perpanjangan. Penolakan terhadap perpanjangan. Nah, ini menjadi menarik. Nah, oleh karena itu, yang tadi disampaikan, kalau terjadi penolakan, tentunya berkait masalah usia pensiun Tamtama Bintara Perwira. Kalau di TNI, yang dari 53 pengen sampai 58, dan bahkan sampai 60. Kemudian Pamen, Pati, sama juga. Hampir disamakan dengan rekan kepolisian. Nah, bagaimana menurut pembawa acara tadi disampaikan pada saya, pandangan Bapak seperti apa? Yang pertama, memimpin di sini harus peka terhadap tuntutan ini. Karena masyarakat umum menilai ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan seperti saat-saat seperti ini. Yang pertama, yang tadi benar, apa yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kondisi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini tidak ada stagnasi, tidak ada diskresi.
Tidak ada ketergantungan yang memaksa bahwa pejabat itu harus tetap berkarya. Kemudian yang kedua, militer bekerja dalam satu sistem yang teruji berdasarkan hierarki dan lantai komando. Ini pernah saya alami tahun 1975-76. Saya selaku komandan peleton dari salah satu kompi. Saya punya komandan kompi ganti 5 kali. Anggota peleton sampai dantonnya ya itu saja, termasuk saya. Satu, yang pertama, komandan kami pertama nervous. Komandan kompi kedua nervous. Komandan kompi ketiga kentir. Kentir, saya bilang. Terpaksa harus diamankan. Komandan kompi keempat gugur. Komando bingung akan ngambil dari mana. Akhirnya diambil dari komandan peleton serekan saya sendiri. Ditunjuklah salah satu komandan peleton. Semuanya bisa berjalan aman sampai akhir dengan baik. Artinya sistem di militer itu sudah ada. Kepatuhan, ketaatan itu ada. Loyalitas itu sudah terbentuk. Nggak mungkin dia macam-macam. Nah, kemudian bila yang ketiga, bila hal ini dipaksakan, justru akan mendapatkan tadi, kalau kita istilahnya bottleneck, terjadi penyumbatan dalam sisbin pers. Sisbin-or sampai dengan sisbin-kar, sistem pembinaan kekaryaan, pembinaan karir. Ini satu kondisi yang nggak boleh terjadi. Justru akan terjadi kalau ini berlanjut terus, terjadi KKN. Justru menjurus kepada kroni. Kalau kita bicara kroni, kelompok golongan tertentu aja yang dihidupin, yang lain enggak. Ini ada kecemburuan yang luar biasa. Tolong ini jadi pemikiran yang punya pemikiran untuk dilanjutkan. Jadi permintaan kelompok golongan warga masyarakat yang melakukan penolakan ini mendasar. Yang sudah pensiun dijabatkan udah lebih 5 tahun lempengnya terus. Organisasi bukan punya nenek moyang kita, punya negara bangsa. Kemudian apakah model seperti ini dibiarkan? Tentunya pimpinan harus paham kalau ini dibiarkan timbul kecemburuan. Alih tugas, alih jabatan tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian ketiga, reward and punishment terhenti. Organisasi rusak. Terjadilah LGBT, bandar, kemudian membackingi bandar dan lain sebagainya. Ini satu kondisi yang harus dihitung. Oleh karena itu, hendaknya pemimpin membaca Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9 sampai dengan pasal 12 ditengok di situ. Undang-undang dibuat tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan, tuh tolong. Terus yang kedua, memberikan kegunaan. Yang ketiga, dapat dilaksanakan untuk mencegah tangkal terjadinya KKN. Ini untuk mencegah tangkal terjadinya KKN. Yang kedua, undang-undang yang di bawahnya harus mendukung undang-undang yang ada di atasnya. Yang paling atas MPR, di bawahnya adalah Undang-Undang Dasar 45 MPR, baru berturut ke bawah. Nah ini yang kita lihat. Kemudian Undang-Undang TNI sendiri nomor 34 2004 tentang TNI di pasal 7 kan sudah bicara OMP, OMSP. Ya. TNI adalah selaku penindak, penangkal dan pemulih. Nah kalau sekarang, wah umur 53 kan baru kinyis-kinyis.
masih cerdas dia berpikir. Tolong, TNI itu ada Satpur, Banpur, Balak, komando kewilayahan. Kalau postur kayak peyem, gimana dia mau bela negara? Nih, jadi tolong dipikir dari beberapa ini. Kalau TNI udah Satpur, Banpur, Balak, Banmin, komando kewilayahan. Dia punya kekhususan. Kemudian dilatih, disiapkan di organisasi dan dilengkapi untuk pertahanan negara. Dia dibutuhkan satu fisik yang prima. Postur kesehatan itu harus prima. Postur kesehatan harus prima. Nah, kalau mau disamakan dengan kepolisian, polisi kan urusannya Kamdagri melalui 4 fungsi: penegakan hukum, pelayanan masyarakat, Tipmas, dan lain sebagainya tadi melalui 4 fungsi. Dia penataan. Kalau sekarang ASN, lebih khusus P3K dengan PNS, itu dalam rangka administrasi kenegaraan. Dia umur berapa nggak ada masalah, menggok dikit nggak apa-apa. Kalau bapak nggak tahu menggok, batuk, dia duduk nggak apa-apa. Tapi kalau tentara nggak bisa seperti itu. Jadi harus dilihat dari tupoksinya dulu. Nah, apalagi yang sudah masa jabatan selesai. Ini menimbulkan kecemburuan, bottleneck, sistem pembinaan karir, sistem pembinaan organisasi. Ini akan terhenti. Yang hidup kroni. Bapak lihat sekarang apa yang terjadi. Nah, Pan RB di mana ini? Pan RB harus lihat. Coba Bapak lihat. Yang 3 tahun, wah ada kroni kecil-kecilan. Ini gimana Pak? Apa organisasi itu akan sehat? Enggak. Lirik kiri, lirik kanan. Tapi nggak pernah ada teguran. Nah ini Pak, supaya kita organisasi TNI selaku penegak penangkal tadi ancaman, ini harus kuat. Pemimpinnya juga jangan digadang-gadang, amin, mudah-mudahan gue lempeng. Ini salah makan obat juga dia nih. Berarti mangas lo, gitu aja. Nggak boleh seperti itu. Kita siap datang dan siap pergi, itu. Siap datang dan siap pergi. Siap melintasi, siap dilintasi. Itu kita hormat. Tapi kalau, ya kebetulan. Tapi saya yakin, Pati 5, AD1, maupun BIN 1, itu bukan kemauannya. Bukan kemauannya. Beliau semua adalah warga negara yang taat. Kalau diperintah berhenti, ya berhenti dia. Tapi yang membuat perintah henti ini itu siapa? Jangan ada orang menggadang-gadang. Ini adalah hak prerogatif. Jangan selalu dipakai stigma prerogatif itu sebagai pembenaran. Yang dipakai adalah aturan perundang-undangan. Tolong ini. Dalam situasi seperti ini kita harus arif, bijak, dan bertanggung jawab. Bapak Presiden nggak salah. Tapi yang kasih masukan ini yang salah. Siapa? Ya saya nggak tahu. Yang jelas Pati 5, Amunema 1, Bandung Irian Namlea 1, nggak salah. Dia adalah warga negara yang taat, patuh. Dikasih perintah, iya jiwa raga saya untuk negara, bangsa, dia akan pertaruhkan. Tapi yang memberi perintah ini harus arif, bijak. Apakah ini akan sehat organisasi model seperti ini? Ya enggak, parameternya sudah ada. Nah oleh karena itu saran dari saya, kalau ada yang ingin mengajukan bahwa perpanjangan umur dan lain sebagainya, usulan kan aturan main sudah ada Pak. Pengusul siapa? Kalau dari pemerintah, sampaikan ke DPR. DPR nanti dipimpin DPR, dia akan lemparkan ke Balik. Dari Balik dia olah, ini domainnya komisi berapa ini? 1 atau sampai 11? Siapa ini? Baru nanti dibuat panja. Setelah panja dibentuk, dia akan langsung RDPU, rapat kerja dan lain sebagainya, sampai dengan minta pandangan pendapat kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Ini jadi nggak ujuk-ujuk saya minta diperpanjang, datang ke Pak, ya main jadi aja, nggak bisa, ada aturan yang berlaku. Nah oleh karena itu kita memberikan saran sebagai berikut. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI pasal 53 sebelum dibongkar, direvisi, dirubah,
harus diperbaiki dulu melalui mekanisme yang benar, Pak. Kalau bisa, setelah ini diberesin, baru declare seperti apa nih. Jangan, kita sudah komunikasikan dengan semua pihak. Semua pihak yang mana? Begitu gampangnya saya sudah komunikasikan, aman, semuanya setuju, 60 tahun. Nah, postur kayak saya seperti ini, disuruh bertempur, ya termehek-mehek, naik bukit termehek-mehek, Pak. Nggak bisa itu. Kemudian yang kedua, usia prajurit TNI mau disamakan dengan Polri, nggak bisa. Tupoksinya berbeda, Pak. Tolong ingat. Organisasinya beda, ada Satpur, Banpur, Balak, Banmin, Komando Kewilayahan. Ini membutuhkan postur yang bagus, kesehatan yang benar, dan profesionalitas yang benar, Pak. Nah, kalau badan kayak saya, kayak udah kayak peyem begini, suruh ngoyak ke pucuk gunung, koit, Pak, di atas. Kemudian yang ketiga, diskresi tidak ada. Sebaiknya pergantian antar waktu, ikutin aturan dan tetap dilaksanakan. Ini akan membuat rakyat percaya bahwa negara ini taat hukum. Nanti kalau ini yang dilakukan, yang korban adalah saudara-saudara saya yang menduduki jabatan itu. Kasihan, Pak. Dia adalah korban perintah. Tinggal memberi perintah bagaimana. Nah, mohon kepada teman-teman di PAN-RB, Kementerian PAN-RB, coba menelaah ini, kemudian memberikan saran masukan pendapat yang tepat, supaya tidak timbul gonjang-ganjing dan goncangan di permukaan, supaya negara kesatuan Indonesia yang kita cinta ini tetap terjaga dari kekacauan. Demikian, makasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara diskusi kebangsaan kali ini. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Pak Tri Tamtomo, di mana tujuannya adalah ini menjadi peringat atau mungkin sebagai sumbangsih pemikiran terkait terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi ada beberapa poin, meskipun ada pernyataan dari Gubernur Lemhanas yang menyatakan bahwa resiko di Pilpres 2024 itu bukan dari sisi keamanan, tapi kembali lagi faktor keamanan tetap akan menjadi ujung dari semua ini. Artinya tetap harus kita sikapi. Artinya dari sisi sinyal-sinyal yang muncul saat ini terkait adanya kemungkinan resiko dari faktor keamanan, tadi Pak Tri sampaikan ada 3. Yang pertama adalah ada upaya sampai saat ini saling tohok di antara para pendukung baca pres yang sudah muncul. Artinya seluruh anak bangsa harus menyikapi ini untuk tidak saling menghujat, mencaci, baik itu secara langsung ataupun di media ataupun di sosial media. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum harus sesuai benar-benar dengan berorientasi pada keadilan yang menyeluruh terhadap kepentingan seluruh rakyat. Karena ada potensi penegakan hukum mengarah ke konflik SARA. Dan yang ketiga, terkait perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat, tentunya harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Karena situasi negara tidak dalam posisi kritis, dalam arti diskresi tidak diperlukan dalam hal ini untuk memperpanjang masa jabatan sejumlah pejabat yang memang sampai hari ini menjabat dan ada usulan untuk memperpanjang. Demikian 3 poin penting yang disampaikan Pak Tri Tamtomo. Tapi kita berharap semuanya kita berdoa bersama-sama bahwa perhelatan Pilpres 2024 semuanya berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun, sehingga semua anak bangsa tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih Pak Tri Tamtomo untuk diskusi hari ini. Terima kasih pemirsa, kita berjumpa lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.